Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa prinsip yang nanti akan kita tegakkan di dalam pembatasan ini. Pada intinya, kegiatan belajar akan terus seperti kemarin, tidak dilakukan di sekolah, tapi dilakukan di rumah. Kemudian semua fasilitas umum, umum hiburan milik pemerintah maupun tempat hiburan milik masyarakat, taman, balai, gedung olahraga, museum, semuanya tutup. Kemudian terkait dengan sosial budaya juga sama, kita akan membatasi itu. Pernikahan tidak dilarang, tetapi dilakukan di kantor urusan agama. Kemudian resepsi ditiadakan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan perayaan lain seperti kegiatan ritual khitan, tapi perayaannya yang ditiadakan. Jakarta adalah kota pusat kegiatan perekonomian di Indonesia. Karena itu, dalam mengatur ini, kami membagi ada 3 sektor utama. Satu adalah pemerintahan. Pemerintahan terus menjalankan fungsinya. Pemprov DKI, kepolisian maupun TNI, semua tetap berjalan seperti biasa. Yang bisa bekerja dari rumah diatur oleh atasannya untuk bekerja dari rumah. Tapi pelayanan jalan terus, karena itu tidak ada yang tutup. Kemudian untuk dunia usaha, kita akan mengatur bahwa kegiatan perkantoran dihentikan kecuali beberapa sektor. Ada 8 pengecualian. Pertama adalah sektor kesehatan, kedua sektor pangan, ketiga adalah sektor energi, ini seperti berfungsi seperti biasa. Kemudian sektor keempat adalah komunikasi. Ini komunikasi, jasa komunikasi itu bisa berjalan. Kemudian yang kelima adalah sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal, itu semuanya berjalan seperti biasa. Kemudian kegiatan logistik, distribusi barang, itu berjalan seperti biasa, jadi tidak, ini dikecualikan. Lalu yang ke-7 adalah kebutuhan keseharian, retail, warung, toko kelontong yang memberikan kebutuhan warga itu dikecualikan. Dan yang ke-8 adalah sektor industri strategis yang ada di kawasan ibu kota. Jadi semua kegiatan yang lain akan dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Dan 8 sektor ini, sektor kesehatan misalnya, itu diizinkan untuk tetap berkegiatan, dan ini bukan saja rumah sakit atau klinik. Industri kesehatan, seperti misalnya usaha memproduksi sabun, usaha memproduksi disinfektan, itu sangat relevan dengan situasi sekarang, jadi tidak berhenti. Begitu juga dengan kegiatan organisasi sosial yang terkait dengan penanganan wabah COVID, berkegiatan seperti misalnya lembaga-lembaga pengelola, kemudian lembaga pengelola atau NGO dan yang terkait dengan penanganan sektor-sektor yang mereka semua harus mengikuti arti physical distancing, kemudian mengharuskan tangan yang mudah
dan melakukan cuci tangan yang rutin. Jadi protap itu dilakukan. Lalu terkait dengan transportasi. Transportasi umum di Jakarta akan dibatasi jumlah penumpang per kendaraan umum, akan dibatasi juga jam operasinya menjadi jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Ini berlaku untuk semua kendaraan umum yang beroperasi. Kemudian yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah, Pemprov DKI Jakarta nanti bersama juga pemerintah pusat akan menyiapkan bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB ini dan yang terdampak atas perekonomian yang turun akibat wabah COVID-19. Jadi kami di Pemprov DKI bersama dengan jajaran TNI, insya Allah mulai hari Kamis yang akan datang, hari lusa, akan mulai distribusi sembako kepada masyarakat di kawasan-kawasan padat dan masyarakat yang memiliki kebutuhan miskin dan rentan miskin. Itu semua nanti kita akan distribusikan insya Allah mulai hari Kamis yang akan datang. Jadi dengan begitu masyarakat yang bisa akan kita bantu. Di sisi lain kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk mentaati ketentuan ini. Kita bahwa keselamatan seluruh dan kita melaksanakan pengurangan interaksi ini, mentaati. Dan kami di Pemprov DKI dengan seluruh BUMD dengan Pasar Jaya untuk belanja melalui jarak jauh, dan ini sudah berjalan selama beberapa minggu di 105. Jadi semua komponen masyarakat nantinya mentaati ketentuan. Yang kedua, kami akan ikut bantu bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Nah, peraturan sendiri insya Allah akan dikeluarkan secara resmi dalam proses finalisasi. Mudah-mudahan besok peraturannya akan keluar secara resmi, tapi garis besar isinya adalah apa yang tadi kami sampaikan, bahwa semua kegiatan dilakukan di rumah kecuali 8 sektor yang tadi disebutkan. Di 8 itu yang kami akan izinkan untuk tetap berkegiatan. Ada satu catatan penting yang perlu diketahui semua, bahwa pada saat PSBB ini dilaksanakan, maka tidak diizinkan ada kerumunan di atas 5 orang di seluruh Jakarta. Kegiatan-kegiatan di luar ruangan maksimal 5 orang, di atas 5 orang tidak diizinkan. Dan kami akan mengambil tindakan tegas, jajaran Pemprov, kepolisian, dan TNI akan melakukan kegiatan penertiban dan juga memastikan bahwa seluruh ketentuan PSBB diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi kegiatan patroli akan ditingkatkan dan kami mengharap pada seluruh masyarakat untuk mentaati. Ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi ini untuk kepentingan kita semua. Kalau kita mentaati, insya Allah penyebaran virus COVID ini bisa kita kendalikan. Pemerintah, dan hari ini Pemprov bersama dengan TNI dan polisi akan melakukan semua langkah dengan tegas. Kita tidak akan melakukan pembiaran dan kita tidak akan membiarkan kegiatan berjalan yang bila itu berpotensi terjadi penularan. Ini perlu saya garis bawahi, karena kepentingan kita semua adalah mengendalikan penyebaran
COVID ini. Saya berharap seluruh komponen masyarakat memahami dengan baik dan mentaati dengan sebaik-baiknya. Demikian tadi, Bapak sekalian, saudara sekalian, hasil pembicaraan dari gugus tugas di DKI Jakarta, dan kita berharap mulai hari Jumat masyarakat mentaati, dan kita akan mensosialisasikan 2 hari ke depan, hari Rabu dan Kamis. Kita akan sosialisasi secara masif seluruh aturannya secara detail, dan harapannya nanti hari Jumat kita sudah bisa laksanakan sama-sama. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.